Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji qailaha minal 'adzabi yauma yulaqih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa taraka ummatahu ala mahajjatin baydha'a naqiyah lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahmakumullah. Ikhwan dan akhwat hadirin, saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita ini. Masih kita bahas kitab Salasuna Baban li Jalbir Rizq, kitab yang menjelaskan tentang 30 kunci pembuka pintu rizki, yang insya Allah pada malam hari ini kita kaji kunci yang ke-20 atau Al-Babul Ishrun. Pintu yang ke-20 yaitu Al-Jihadu fi Sabilillah, berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka semangat untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga karena semangatnya mereka pun bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan-amalan yang afdal, yang memiliki keutamaan. Dan tujuan mereka bertanya ialah untuk diamalkan. Berbeda dengan kita. Kalau kita bertanya hanya sekedar untuk pengetahuan, mereka bertanya untuk diamalkan dan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang amalan-amalan yang afdal, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kadang menjawab dengan jawaban yang berbeda satu sama lain, melihat keadaan orangnya dan melihat semangat yang ada pada orang tersebut. Dia perlu dikasih motivasi apa? Misalnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia menuturkan, aku bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pertanyaannya, ya Rasulullah, ayyul amali afdal, atau dalam riwayat yang lain, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling afdal? Maka beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, summa ayyun, kemudian amalan apa lagi? Maka dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian bertanya lagi, summa ayyun, kemudian amalan apa lagi? Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka di dalam hadis ini hadis yang muttafaq alaih, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa jihad itu menempati tingkatan yang ketiga di antara amalan-amalan yang afdal, dalam urutan-urutan ibadah yang penting di sini, atau perkara-perkara yang wajib. Setelah Rasul menjelaskan tentang hak Allah, yaitu salat, karena salat ini haknya Allah, lalu hak kedua orang tua, dan ini adalah manusia yang paling utama untuk kita berbakti kepadanya. Hak orang tua yaitu kita disuruh berbakti kepada
mereka. Lalu Nabi SAW menjelaskan tentang hak sesama kaum muslimin, karena yang namanya jihad ini juga hak sesama kaum muslimin. Lalu Nabi SAW menjelaskan al-jihad fi sabilillah. Kalau kita lihat di sini, jihad itu menempati urutan yang ketiga. Mungkin bukan paling afdol. Kenapa? Nabi menjawab tadi melihat keadaan orangnya, atau juga menerangkan dari sisi yang paling utama. Tapi kita mencoba lihat hadis yang lain. Hadis yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim pula dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu orang itu berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin ya'dilul jihad." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang sebanding dengan jihad. Ya. Ini orang minta karena mungkin dia punya pengetahuan bahwa jihad itu amalan yang paling afdal. Maka dia pun bertanya kepada Nabi atau minta penjelasan kepada Nabi, "Dullani ala amalin ya'tilul jihad." Tunjukkan kepadaku suatu amalan yang sebanding dengan jihad. Apa kata Nabi SAW? Qala la ajiduhu. Aku tidak mendapatinya. Aku tidak mendapatkan amalan yang sebanding dengan jihad. Kata Nabi, qala hal tastati' idza kharajal mujahid an tadkhula masjidaka fataqum wa la taftur wa tasum wa la tuftir. Apakah kamu mampu, kata Nabi, jika ada seorang mujahid, orang yang berjihad, dia keluar ke medan perang, sedangkan kamu masuk ke masjid, lalu kamu qiyamul lail tanpa pernah berhenti, dan juga berpuasa tanpa pernah berbuka. Mampu apa tidak? Walaupun tentunya puasa mesti harus berbuka, tapi maksudnya coba, seperti orang berpuasa terus menerus, bahkan tanpa berbuka, dan juga seperti orang melakukan qiyamul lail dan tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti. Maka Nabi SAW mengatakan, wa man yastati'u dzalik, siapa coba yang bisa mampu melakukan perkara tersebut? Siapa yang mampu untuk melakukannya? Ada enggak? Maka kalau tidak ada, berarti jihad itu tidak ada yang menandinginya. Tidak ada amalan yang lebih besar daripada berjihad di jalan Allah. Serta masih banyak hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang kedudukan jihad, dan nanti akan kita jelaskan pula di antara fadilah, keutamaan atau manfaat dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Intinya, jihad itu bentuk taqarrub kepada Allah, bentuk ibadah, ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah yang paling afdal. Kenapa? Karena dalam berjihad berarti orang menjunjung tinggi kalimat Allah. Orang ingin agar kalimat Allah itu ditegakkan, atau ingin agar agama Allah itu ditolong. Seperti mungkin keadaan orang yang sekarang berjihad. Maksudnya jihad melawan musuh-musuh Islam, dan dengan berbagai cara sekarang, untuk menolong agama Allah, juga untuk menolong orang-orang yang beriman, untuk menghentikan kezaliman, untuk menghentikan kemunafikan. Kan seperti itu dalam berjihad. Mengeluarkan manusia min dulumatil jahal, mengeluarkan manusia dari kegelapan kejahilan ila nuril Islam, kepada cahaya Islam, kepada cahaya tauhid. Ini tujuan jihad. Ya. Jihad memiliki peranan yang sangat penting. Dan bukan berarti dengan adanya syariat jihad itu Islam dianggap keras. Perhatikan di sini supaya kita sadari, Islam itu bukan agama yang keras, yang radikal. Coba, manusia dalam Islam itu terbagi menjadi dua. Ada kelompok yang menerima, yang mau taat, ya, yang mau mempercayai ajaran-ajaran Islam. Dan kelompok yang kedua yang berpaling,
yang tidak mau tunduk kepada ajaran Islam, bahkan mendustakan ajaran Islam. Karena ada dua kelompok manusia, Muslim dengan kafir. Maka ini orang kafir ini yang berpaling. Kalau orang itu berpaling, dalam Islam orang yang berpaling dari agama ini diajak, diajak untuk masuk Islam. Kalau mereka punya ilmu atau mereka itu masih melawan, berdebat, maka Islam pun mengajak untuk mendebat mereka dengan cara yang lebih baik. Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Rabbmu dengan cara hikmah dan mau'izah hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Kalau mereka orang yang berpaling itu ternyata bantah dengan cara yang lebih baik. Dan kalau tetap tidak mau masuk Islam, kalau orang itu tidak menghalangi orang lain untuk masuk ke dalam Islam, dia nggak mau masuk Islam tapi dia nggak menghalangi orang lain, maka dibiarkan. Artinya orang itu disikapi seperti kafir dhimmi misalnya. Tapi kalau orang itu menghalangi, maka Islam berusaha menyingkirkannya. Dan itu tujuan Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umirtu an uqatilan nas, kata Nabi, aku diperintah untuk memerangi manusia. Tapi siapa yang diperangi? Yaitu orang-orang yang menghalangi jalan Allah ini, orang-orang yang menghalangi orang lain untuk mendapatkan petunjuk. Itu yang perlu dihilangkan, karena ini merintangi, rintangan ini yang harus disingkirkan. Dan seperti itu Islam. Pada dasarnya Islam itu nggak ada paksaan. La ikraha fiddin, kata Allah, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi kalau orang itu menghalangi orang lain untuk mendapatkan petunjuk, maka yang menghalangi ini yang disingkirkan. Kalau dia tidak menghalangi, walaupun dia nggak mau menerima, dibiarkan. Ini Islam. Berarti sebenarnya Islam itu bukan agama yang keras. Karena Pak mengajak, tidak ada paksaan, kata Allah di dalam ayatnya. Tapi kalau orang itu menghalangi orang lain untuk mendapatkan petunjuk, nah ini yang perlu disikapi. Ini yang Nabi SAW diutus untuk memeranginya. Umirtu an uqatilan nas di sini. Lalu yang namanya jihad itu bermacam-macam tingkatannya. Ada jihad yang hukumnya fardhu ain. Perhatikan kata Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan bahwa di antara jihad itu ada yang hukumnya fardhu ain, baik dengan hati atau dengan lisan atau dengan anggota badan atau dengan harta benda. Ada yang hukumnya fardhu ain, ya hukumnya wajib bagi setiap orang. Wajib berjihad dengan hatinya, wajib berjihad dengan lisannya, atau dengan anggota badannya, atau dengan harta yang dia miliki. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-41, infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Infiru khifafa wa thiqalan, pergilah kalian, berangkatlah kalian ke medan perang, khifafa wasiqalan, dalam keadaan merasa ringan atau merasa berat. Pokoknya suruh berangkat ini. Ya, dengan merasa ringan atau merasa berat, pokoknya kalian harus berangkat. Wajahidu bi amwalikum, berjihadlah kalian dengan harta-harta kalian. Wa anfusikum, dan jiwa raga kalian fi sabilillah, di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Berarti di sini ada jihad yang memang hukumnya fardhu ain. Dengan apa yang kita miliki atau dengan kemampuan yang ada dalam diri kita, kita sebenarnya wajib untuk berjihad. Lalu kita masuk poin di sini. Poin penting yaitu yang berkaitan dengan permasalahan kunci pembuka pintu rizki, bahwa jihad fi sabilillah itu menjadi salah satu kunci pembuka pintu rizki. Berarti ini salah satu fadilah
salah satu manfaat hikmah disyariatkannya jihad, yaitu menjadi kunci pembuka pintu rizki. Maka ada 2 poin yang kaitannya dengan rizki di sini. Yaitu yang pertama, bahwa jihad itu merupakan at-tijarah ar-rabihah. Jihad itu merupakan perdagangan yang membawa keberuntungan. Maka ini yang kaitannya dengan rizki atau pembuka pintu rizki. Jihad itu merupakan at-tijarah ar-rabihah, perdagangan yang membawa keuntungan dan tidak akan membawa kerugian. Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat yang ke-10 dan seterusnya sampai ayat yang ke-13. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu tijarah, perdagangan, perniagaan yang yunjikum min adabin alim, akan menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Yaitu kata Allah, tu'minuna billahi, kalian beriman kepada Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, ya, kalian beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, serta kalian berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan jiwa raga kalian, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Lalu Allah memberikan fadilahnya. Tentunya yang namanya tijarah yang beruntung di sini atau tijarah yang membawa keberuntungan benar-benar beruntung. Allah terangkan dulu tentang keberuntungan di akhirat. Di ayat yang ke-11 Allah mengatakan, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan berikan ampunan atas dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan juga maskan, tempat tinggal, istana-istana, ya, yang thayyibah, yang baik, yang megah, ya, fi jannati adn, ya, di surga-surga Aden. Ini pahala akhirat. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Lalu berikutnya, pahala berikutnya, yaitu pahala akhirat. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum, pahala dunia. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wa ukhra, dan juga pahala yang lain. Kalau tadi Allah menerangkan pahala akhirat, ampunan dari dosa, ya, dimasukkan ke dalam surga-surga, kemudian di sana mendapatkan istana-istana yang thayyibah, yang baik. Lalu sekarang pahala yang lain, karena ini Allah ingin terangkan benar-benar ini perdagangan yang membawa keuntungan. Wa ukhra tuhibbunaha, dan yang lain kalian sukai, berupa nasrum minallah, pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat, wa basyiril mu'minin, dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Perhatikan di sini yang kaitannya dengan rizki, karena yang dalam benak pikiran kita rizki itu berarti di dunia. Nah, Allah ingin tunjukkan di sini nasrum minallah wa fathun qarib, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Yang dimaksud pertolongan Allah dan kemenangan ketika orang berperang lalu menang, apa yang didapatkan? Ghanimah, harta rampasan perang. Maka di sini orang dapatkan rizki.
ketika orang berjihad, kalau misalnya dia meninggal mati di medan perang, pahala akhirat akan menantinya. Tapi kalau dia menang, pulang ke kampung halamannya, ya, pulang ke negerinya, maka yang didapatkan adalah kemenangan, yang berarti mereka mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Dan harta rampasan perang atau ghanimah ini salah satu bentuk rizki. Berarti di sini kaitannya dengan pembuka pintu rizki, yaitu adanya ghanimah yang memang Allah sudah janjikan. Allah terangkan dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-20, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi 'ankum wa litakuna ayatan lil mu'minin wa yahdiyakum siratan mustaqima. Allah telah menjanjikan untuk kalian berupa maghanima katsirah, ghanimah yang banyak, harta rampasan perang yang banyak, ta'khudunaha yang kalian bisa mengambilnya, fa'ajjalalakum hadhihi, dan Allah menyegerakan harta rampasan perang ini untuk kalian ketika kalian menang. Allah ingin agar kaum muslimin mendapatkan kemenangan, yang berarti mereka dapat rizki berupa ghanimah. Allah segerakan berarti. Lalu juga waqafa aydiyan nasi ankum, Allah juga menahan dari tangan-tangan manusia yang akan membinasakan kalian. Walitakuna ayatan lil mu'minin, dan agar ghanimah itu menjadi bukti bagi orang-orang yang beriman. Wa yahdiyakum siratan mustaqima, dan Allah akan menunjukkan kalian ke jalan yang lurus. Berarti ketika orang itu berjihad di jalan Allah, Allah berikan ghanimah. Yang ghanimah ini tadi mencakup ghanimah nanti di akhirat berupa pahala-pahala tadi, ampunan, masuk dalam surga, kemudian diberikan tempat tinggal atau istana-istana yang megah di akhirat. Ini berarti ghanimah nanti di akhirat, di hari kiamat. Tapi sekarang ghanimah yang ada, yang bisa didapatkan, harta rampasan perang di dunia ini, mereka mengambilnya. Seperti contohnya misalnya yang ada di zaman Nabi SAW, yang cukup besar, dan ini menjadi penopang hidupnya Rasul, yaitu harta rampasan perang Khaybar, paling besar. Ketika Rasul SAW itu menuju Khaybar bersama para sahabat, dan beliau menang melawan penduduk Khaybar di tahun ke-9 Hijriah, perang Khaybar ini, Rasul mengalami kemenangan, dan beliau mendapatkan harta rampasan perang yang cukup banyak. Ada tanah yang sangat luas, dan oleh Rasul SAW dibagi-bagi, termasuk beliau SAW mendapatkannya. Kenapa? 1/5-nya itu dibagi untuk Rasul SAW dan keluarganya. Dan ini salah satu pendapatan Rasul SAW untuk menghidupi keluarga. Di samping juga mungkin ada perang-perang yang lain yang Rasul SAW itu juga mendapatkannya, bukan cuma di Khaybar saja, tapi perang-perang yang lain. Bahkan bukan cuma ghanimah, ada yang namanya istilah fai, ya. Fai itu bedanya sedikit dengan ghanimah. Kalau ghanimah sudah berkecamuk perang, sudah terjadi peperangan, lalu orang-orang kafir kalah, dan apa yang mereka tinggal, ya, misalnya penduduk Khaybar tadi, mereka kalah perang, banyak yang mati, atau yang lain mereka melarikan diri, maka harta yang dimiliki di Khaybar, ada tanah, ada ternak, ada tanaman, dan lain sebagainya, menjadi milik kaum muslimin. Termasuk Rasul SAW mendapatkannya, karena 1/5-nya adalah lillahi wa rasulih, ya, untuk Allah dan Rasulnya. Berarti Rasul SAW mendapatkan ini, salah satu pendapatan Nabi SAW untuk mencukupi keluarga, untuk menafkahi keluarga, karena yang lain nggak boleh. Zakat, sedekah, kan tidak boleh Rasul dan keluarganya mengambilnya. Lalu bagaimana cara anak Rasul SAW mendapatkan harta ya ghanimah ini? Ketika mereka kalah, harta rampasan perang itu diambil. Sedangkan fai itu belum terjadi peperangan.
Mungkin Rasul SAW sudah mendatangi musuh, musuh lari duluan sebelum terjadi peperangan, dan harta itu namanya fai, tapi hakikatnya sama. Itu adalah harta rampasan perang. Berarti di sini salah satu sumber penghasilan Rasul SAW untuk menafkahi keluarga. Bayangkan, istri beliau 9. Dalam suatu kehidupan rumah tangga, istri beliau 9. Kira-kira nafkah dari mana? Salah satu sumbernya ini dari ghanimah. Coba bayangkan kalau panjenengan istrinya 4. Kalau kira-kira kerjanya itu geblek, aduh, bingung apa yang bisa didapatkan. Rasul SAW punya istri 9. Tapi apakah beliau itu tidak bekerja? Beliau bekerja. Jangan dikira beliau nganggur, cuma dakwah kayak gini. Tidak, beliau juga bekerja. Dan beliau juga tidak minta-minta, karena Nabi SAW itu melarang meminta-minta. Nabi itu gak pernah minta-minta. Beliau menyatakan hukumnya haram. Dan banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang hal itu. Larangan meminta-minta bagi kaum muslimin. Dan Nabi itu kaya. Allah mengatakan dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan Allah mendapatimu 'ailan, dalam keadaan miskin. Fa'aghna, lalu Allah berikan kekayaan. Berarti Nabi SAW itu punya penghasilan di sini. Kalau kita membaca, mencermati sirah nabawiyah, ya, sirah perjalanan hidup Nabi SAW, Rasul itu ya punya sumber-sumber rizki di samping tadi ghanimah. Ada usaha Nabi, ada dagang. Karena memang sejak kecil Nabi itu berdagang kan. Bersama pamannya Abu Thalib pergi ke Syam, walaupun waktu itu enggak jadi. Intinya beliau sejak kecil sudah dilatih berdagang dengan pamannya. Lalu ketika masih bujang, beliau juga berdagang dengan Khadijah. Setelah menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, Nabi juga masih berdagang. Bahkan ketika di Madinah juga seperti itu. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala menerangkan tentang salah satu sirah nabawiyah, yaitu Nabi SAW itu juga mencari penghasilan. Bukan cuma mengandalkan ghanimah saja. Beliau juga mencari penghasilan. Dengan cara apa? Berdagang. Ada jual beli yang dilakukan oleh beliau, walaupun bukan sekupnya besar gitu. Tapi beliau berjual beli, sewa menyewa ada di zaman Nabi SAW. Makanya Nabi SAW ketika meninggal dunia, baju besi beliau tergadekan. Berarti memang ada hukum jual beli. Ada gade menggadekannya, ada sewa menyewanya. Kemudian di samping beliau juga bekerja, bukan berarti beliau berpangku tangan nganggur, tidak. Beliau bekerja. Lalu Nabi SAW juga punya warisan dari orang tuanya, Abdullah bin Abdul Muttalib. Dalam riwayat atau dalam sirah nabawiyah, Abdullah bin Abi Thalib itu mewariskan satu budak, yaitu Ummu Aiman, untuk Nabi SAW. Kemudian juga ya, dalam riwayat 5 ekor unta menjadi warisan Nabi SAW dari ayahnya. Berarti beliau juga punya warisan. Intinya Nabi SAW itu sanggup untuk memberikan nafkah kepada 9 istri, bukan dibiarkan. Walaupun mungkin ya istri-istri beliau, ya bukan cuma mungkin, istri-istri beliau itu orang yang sederhana. Yang ini juga harus dicontoh oleh para istri di zaman sekarang. Intinya Rasul SAW dengan keadaan yang memang Allah jadikan beliau kaya, artinya kekayaan yang terpenting dalam hati, yaitu ghinal qalb. Kaya dalam hati itu penting, atau qanaah. Karena Nabi SAW menganggap dunia ini kan seperti apa? Kama sali raqib istadalla bi syajaratin summa raha. Seperti orang yang berteduh di bawah pohon, orang yang dalam perjalanan panjang jauh, dia berteduh sebentar di bawah pohon, ya. Lalu setelah dia tenang, sudah istirahat, dia pergi. Seperti itulah gambaran Rasul ketika hidup di dunia ini. Perjalanan masih panjang. Makanya anggap dunia ini seperti orang yang berteduh tadi. Nah, maka di sini kaitannya dengan ghanimah ini.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan salah satu bentuk yang bisa didapatkan oleh seorang yang berjihad di jalan Allah adalah ghanimah, yang berarti itu salah satu kunci pembuka pintu rizki. Karena ghanimah salah satu rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Contohnya tadi ghanimah di perang Khaybar dan juga ghanimah yang lain. Serta Allah katakan wa kaffa aydiyan nasi ankum. Allah menahan tangan-tangan manusia dari membinasakan kalian. Allah tahan musuh-musuh yang akan menimpakan mudarat. Musuh-musuh yang mampu untuk memerangi kaum muslimin, yang itu akan menghalangi nikmat, maka Allah tahan. Berarti nikmat pun Allah Subhanahu wa taala berikan, atau rezeki pun Allah Subhanahu wa taala berikan dengan orang berjihad. Walitakuna ayatan lil mu'minin, dan supaya menjadi ayat tanda bukti bagi orang-orang yang beriman, wa yahdiyakum siratan mustaqima, dan berikan petunjuk pada kalian ke jalan yang lurus. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, masih kaitannya dengan poin yang pertama tadi, yaitu at-tijarah ar-rabihah, perdagangan yang membawa keberuntungan. Nabi SAW bersabda, takaffalallahu liman jahada fi sabilihi la yukhrijuhu illa jihad fi sabilihi wa tasdiqi kalimatih bi an yudkhilahul jannah aw yurji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu ma'a ma nala min ajrin aw ghanimah. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, kata Nabi, bagi orang yang berjihad di jalannya, yang tidak ada yang mengeluarkan dirinya kecuali jihad. Berarti tujuan dia keluar tidak lain adalah untuk berjihad fi sabilihi di jalannya. Wa tasdiqi kalimatihi, dan mempercayai, membenarkan kalimat-kalimatnya. Apa jaminan Allah? Bi an yudkhilahullahu al-jannah, dengan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Au yurji'u ila maskanihi, atau Allah akan mengembalikan lagi ke tempat tinggalnya dia di dunia. Alladzi kharaja minhu, di mana dia keluar darinya. Ma'a ma nala min ajrin au ghanimah, dengan pahala dan ghanimah yang dia peroleh. Nah ini intinya, kalau misalnya dia mati syahid di medan peperangan, surga sudah menantinya, dan itu perlu dagangan yang jelas-jelas akan membawa keberuntungan. Karena berjihad, mati di medan perang, nanti pahala yang besar menanti. Ya, yang namanya surga itu pahala yang sangat besar. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lawadittu anni aghzuwa fi sabilillah fa'uqtal summa aghzuwa fa'uqtal summa aghzuwa fa'uqtal. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh aku senang jika aku berperang di jalan Allah lalu aku terbunuh, kemudian aku bisa berperang lagi lalu aku terbunuh lagi, kemudian aku berperang lagi lalu aku terbunuh lagi. Maka itu yang diinginkan oleh Nabi SAW, walaupun ini gak mungkin diwujudkan. Kalau sudah mati ya sudah, cuma sekali kan gitu. Tapi nanti akan ada hadis yang menjelaskan bahwasanya orang yang mati syahid itu mengharapkan untuk bisa kembali lagi ke dunia, untuk bisa mati syahid lagi. Kaitannya di sini ya, pahala akhirat, kemudian pahala dunia berupa ghanimah, dan insya Allah juga akan mendapatkan pahala yang lain nanti di akhirat. Ini yang pertama. Jihad merupakan tijarah rabihah, perdagangan yang membawa keberuntungan, dan ini salah satu kunci pembuka pintu rezeki. Yang kedua, yang masih kaitannya dengan kunci pembuka pintu rezeki ini ialah i'anatullahi lil mujahid fi sabilih. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan, memberikan bantuannya kepada orang yang berjihad di jalannya. Berarti akan ditolong, akan dibantu oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan ini sudah kita baca dalam urusan nikah atau zawaj.
Karena pernikahan yang terakhir kemarin, pernikahan itu juga salah satu kunci pembuka pintu rizki. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, salasatun haqqun 'alallahi 'aunuhum, al-mujahidu fi sabilillah, wal mukatab yuridul ada, wan naqihul ladzi yuridul afaf. Ada 3 kelompok orang yang pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Kepada 3 kelompok orang ini, siapa? Yang pertama, al-mujahidu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, pasti Allah akan tolong. Tinggal kita yakin atau tidak. Pasti Allah akan menolongnya. Yang kedua, wal mukatab alladzi yuridul ada, seorang budak yang sedang mencicil untuk membayar dirinya, dan dia ingin benar-benar untuk membayar dirinya, untuk melunasi hutangnya, itu juga pasti Allah akan menolongnya. Serta wan naqihul ladzi yuridul afaf, orang menikah yang dia ingin menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, pasti Allah juga akan menolongnya. Tinggal kita yakin atau tidak. Nah, salah satunya di sini orang yang berjihad di jalan Allah, pasti Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Berarti butuh keimanan kita, butuh keyakinan kita yang kuat bahwa Allah akan menolongnya. Dan tadi kalau kaitannya dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, karena jihad tadi bisa dengan lisan kita, bisa dengan hati, bahkan bisa dengan anggota badan kita, bisa dengan harta. Kalau memang kita gunakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena fisabilillah juga bisa bersifat umum, bukan cuma berperang, tapi untuk fisabilillah di jalan Allah, maka kalau kita yakin Allah pasti akan memberikan pertolongan, insya Allah. Allah itu seperti yang disangka, Allah itu sesuai dengan prasangka hamba kepada dirinya. Kalau dia merasa akan ditolong oleh Allah, pasti Allah berikan pertolongan. Tapi kalau dia merasa Allah tidak akan menolongnya, ya seperti itulah yang akan dia dapatkan. Jadi ini poin yang kedua yang kaitannya dengan pembuka pintu rizki. Sekarang lanjut, di antara fadilah berjihad yang lain, keutamaan berjihad yang lain, selain menjadi kunci pembuka pintu rizki, dan kunci pembuka pintu rizki tadi ada 2 poin, bahwa jihad merupakan tijarah rabihah, perdagangan yang membawa keberuntungan, serta Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada orang yang berjihad. Lalu yang kedua, yaitu annahu dirwatu sanamiddin atau sanamil Islam, bahwa jihad itu merupakan puncak agama Islam ini. Jadi puncak agama ini, bagian yang tertinggi dari bangunan keislaman itu adalah jihad. Jadi Islam itu akan jaya, atau Islam itu akan terpandang, akan nampak punya taring istilahnya, itu kalau jihad ditegakkan. Kalau kaum muslimin mau bersatu, mau berjihad, Islam itu punya power, punya kekuatan. Ya misalnya sekarang kalau Nabi Muhammad dicela, dicaci maki, atau ayat-ayat Al-Quran misalnya dihinakan, kalau kaum muslimin itu punya kekuatan untuk bersatu, nanti kaum muslimin pun akan nampak di permukaan ini. Ya, tidak dikucilkan, tidak dianggap remeh, tidak dianggap sepele. Makanya ini merupakan dirwah yang menjadikan Islam itu nampak, kelihatan. Coba sekarang kalau kita melihat suatu bangunan itu tertutup, maka yang paling akan nampak kelihatan pertama ya bagian ujungnya atau bagian puncaknya. Itu yang akan nampak. Maka seperti itulah Islam. Kalau jihad ditegakkan di kalangan kaum muslimin, maka Islam itu seolah-olah hidup, kelihatan. Sehingga Nabi SAW pun menggambarkan yang namanya jihad itu adalah dirwatu sanamiddin. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW bersabda, ala ukhbiruka bira'sil amri wa amudihi wa dirwati sanamihi,
maukah aku beritahukan kepadamu wahai Mu'adz tentang pokok perkara dan tiangnya atau pilarnya serta puncaknya. Qultu, kata Mu'adz, aku mengatakan, bala ya Rasulullah, baik wahai Rasul, silahkan beritahukan kepadaku. Qala, Nabi mengatakan, ra'sul amri al-Islam, pokok perkara adalah Islam. Artinya Islam itu menjadi pokok perkaranya. Orang mau berjihad, kalau dia nggak Islam juga nggak akan manfaat. Kalau dia mau berinfak tapi dia bukan Islam, nggak akan diterima. Makanya Islam itu pokok perkara. Wa amuduhu as-salah, dan tiangnya itu adalah salat. Bangunannya ya, atau tiang pilar-pilarnya yang menjadikan tegak Islam itu kalau salat. Makanya kalau individu kaum muslimin itu masih mau menjalankan salat, Islamnya masih tegak. Tapi kalau salat sudah ditinggalkan, bahaya. Sebuah masyarakat, kalau mereka ya, kalau sebuah masyarakat tersebut nuansa salat masih ada, berarti Islam masih tegak. Tapi kalau sudah salat sudah ditinggalkan, kayak nggak punya bangunan Islam. Lalu kata Nabi, wadir watu sanamihi al jihad, dan puncaknya adalah jihad. Ini kata Nabi. Jadi puncaknya perkara ini adalah jihad. Kemudian yang ketiga, di antara fadilah jihad adalah annal ghudwah war rauhah fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Berada di pagi hari atau di sore hari dan dalam rangka jihad fi sabilillah, atau berangkat di pagi hari, berangkat di sore hari dalam rangka jihad fi sabilillah, itu lebih baik dari dunia seisinya. Dalam hadis Sahal bin Sa'ad, Nabi SAW mengatakan, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Berjaga-jaga di tapal batas negeri kaum muslimin untuk menghalangi atau untuk menjaga dari serangan orang-orang kafir, namanya ribat, sehari itu lebih baik dari dunia seisinya. Padahal cuma sehari. Lalu wa maudhi'u sauti ahadikum minal jannah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Dan tempat cambuk, yang namanya cambuk ya, cemeti, itu kadang menggunakan tempat untuk bisa disimpan dan supaya tidak panjang gitu ya, disimpan cambuk itu, disimpan. Nah, tempat cambuknya nanti di sorga, maudhi'u sauti ahadikum, tempat cambuk salah seorang dari kalian nanti di sorga, kalau nanti di sorga diberi tempat cambuk, itu lebih baik dari dunia seisinya. Padahal cuma tempat cambuk yang kecil, tapi ini nanti di sorga lebih baik dari dunia seisinya. Walaupun mungkin kita geleng-geleng, mana mungkin tempat yang kecil nanti di sorga kok lebih baik dari dunia seisinya sih, bagaimana? Karena kita belum melihat kayak apa, kan gitu. Tempat cambuk salah seorang dari kalian nanti di surga lebih baik dari dunia seisinya. Itu baru tempat cambuk, belum yang lain. Yang mendapatkan yang bisa mendapatkan tempat cambuk siapa? Orang yang berjihad. Dan yang dia dapatkan cuma tempat cambuk saja lebih baik dari dunia seisinya, belum yang lain. Warauhatu yaruhuhal abdu fi sabilillah. Berangkat di sore hari atau berangkat di pagi hari juga lebih baik dari dunia seisinya. Baik berangkatnya pagi atau mungkin dia masih menjalani pagi hari, sore hari di jalan Allah, itu lebih baik dari dunia seisinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikit lagi, yaitu anna darajatil mujahidina fi sabilillah aliyah, bahwa tingkatan derajat orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu sangat tinggi. Tingkatan orang-orang yang berjihad di jalan Allah nanti di surga
itu tingkatannya tinggi nanti. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, inna fil jannati mi'atu darajah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah, yang Allah siapkan. Dari tingkatan-tingkatan itu banyak untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ma bainad darajatain kama bainas sama'i wal ard, yang jarak antara satu tingkatan dengan tingkat berikutnya itu seperti jarak antara langit dan bumi. Dan Nabi SAW menjelaskan jarak antara langit dan bumi ialah jarak perjalanan orang berjalan selama 500 am, 500 tahun. Jarak yang jauh antara satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya. Padahal di surga ada 100 tingkatan, dan masing-masing tingkatan seperti antara langit dan bumi. Kata Nabi, fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Jika kalian memohon kepada Allah, maka mintalah firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena surga firdaus itu adalah bagian tengah dan atas surga. Bagian tengah dan bagian atas surga adalah firdaus, yang darinya mengalir sungai-sungai yang ada di surga. Arti mata airnya yang paling jernih ya ada di surga firdaus. Dan itu disiapkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat Anas bin Malik, ya, ini yang harus kita cermati di sini. Nabi SAW bersabda, ma ahadun yadkhulul jannah yuhibbu an yarji'a ila dunya walahu ma 'alal ardi min syai'in illa syahid. Tidak seorang pun orang yang masuk surga itu ingin kembali lagi ke dunia, walaupun dia di dunia memiliki apapun yang sudah dia tinggalkan. Ulangi, tidak seorang pun yang masuk surga itu ingin kembali. Jadi kalau orang sudah masuk surga, itu nggak akan kembali lagi, nggak akan mau lagi kembali ke dunia, walaupun dia memiliki sesuatu yang pernah dia tinggalkan di dunia. Barangkali mungkin orang punya pulau misalnya, kan? Orang kaya berarti pulau kok dimiliki, berarti orang itu kaya. Tapi kalau orang itu masuk surga, walaupun punya pulau dan segala kenikmatan yang ada di dunia, dia nggak akan kembali lagi. Tapi ada orang yang ingin kembali. Siapa? Asyahid. Illa syahid, kata Nabi, kecuali orang yang mati syahid, dia ingin kembali lagi. Kenapa? Kata Nabi, yatamanna an yarji'a ila dunya fayuqtala 10 marrat lima yara minal karamah. Orang yang mati syahid itu ingin kembali lagi ke dunia, tapi bukan ingin mendapatkan apa yang sudah dia miliki dulu di dunia, bukan. Tapi dia ingin kembali lagi ke dunia dan dia berharap bisa terbunuh 10 kali. Dia ingin kembali lagi ke dunia tapi ingin agar bisa dibunuh 10 kali tadi. Kenapa? Lima yara minal karamah, karena dia melihat kemuliaan yang dia dapatkan, dia merasakan kemuliaan yang dia dapatkan karena dia mati syahid, ya kan? Coba kalau 10 kali, sekali saja luar biasa. Maka dia ingin kembali lagi ke dunia, tapi ingin agar bisa mati syahid lagi. Kalau yang lain nggak ada yang ingin kembali, kan? Sudah nikmat ternyata di dunia. Buat apa kembali lagi? Ini. Berarti kalau seperti itu orang yang mati syahid, orang yang berjihad di jalan Allah, balasan yang didapatkan sangat besar. Dan mungkin begini, kalau orang berperang terbunuh, kan selesai, ya, tidak menanggung meregang nyawa ketika sakaratul maut, terbunuh, selesai. Bahkan terbunuhnya gambarannya seperti air yang tumpah dari mulut teko, mulut ceret, begitu mudah keluar. Ruhnya seperti itu. Ketika di dunia, ruhnya mudah keluar. Ternyata pahala di akhirat begitu besar.
Makanya dia ingin kembali lagi ke dunia agar bisa terbunuh seperti itu. Ibarat sekarang begini, kalau orang cuma modal abab, modal angin mulut saja, dia bisa dapatkan jutaan rupiah. Kan dia pingin, kalau begitu dagang kayak gini lagi enak. Cuma udu abab kayak gitu, cuma ngomong saja dapat, kan gitu. Wah, kalau begitu saya pingin yang seperti ini lagi, kalau bisa kayak gini terus kayak gitu. Nah, seperti orang yang seperti itu ketika dia ingin dapatkan keuntungan. Ternyata orang yang mati syahid juga seperti itu. Ternyata gampang. Maka ingin kembali lagi ke dunia, kalau bisa mati syahid lagi. Cuma sebentar, lalu nanti mati syahid lagi sampai 10 kali kalau bisa. Walaupun ini ya tidak mungkin. Intinya Nabi itu ingin menjelaskan pahala orang yang mati syahid itu sangat besar. Cuma kita saja yang tidak mengalaminya atau belum mengalaminya. Semoga nanti kita bisa mengalaminya. Benar-benar mati syahid di jalan Allah dan mendapatkan pahala yang besar. Yang terakhir, anna lisyahidi sittu hisal, bahwa orang yang mati syahid itu akan mendapatkan 6 perkara. Ya, 6 perkara yang akan didapatkan oleh orang yang mati syahid, yang tentunya dia mati syahid berjuang berjihad di jalan Allah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Al-Miqdam bin Ma'di Karib, Nabi SAW bersabda, lisyahidi indallahi sittu khisal, orang yang mati syahid di sisi Allah dia akan mendapatkan 6 perkara. Apa saja 6 perkara itu? Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali daf'atin, dia akan mendapatkan ampunan di awal darah yang tertumpah di awal pertempuran, di awal peperangan, darah keluar, itu sudah diampuni semua dosanya. Ini pertama. Begitu dia berjuang, mati syahid, awal darah keluar dari tubuhnya, atau pertempuran baru dimulai lalu keluar darah dari tubuhnya, dia sudah dapat ampunan. Darah keluar, dapat ampunan. Apalagi kalau ada luka yang lain. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah wa yujaru min adabil qabr wa ya'manu minal faza'il akbar. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah, dia akan melihat tempat tinggalnya di surga. Ini yang kedua. Berarti orang yang mati syahid, dia melihat tempat tinggalnya di surga ini kayak gini. Wah, kalau orang bisa melihatnya, tentunya sangat merindukannya. Yang ketiga, wa yujaru min adabil qabr wa ya'manu minal faza'il akbar, dia akan dijaga, dilindungi dari adab kubur, dan akan merasa aman dari ketakutan yang besar nanti di akhirat. Ini yang ketiga. Adab kubur, yang namanya adab kubur itu lama, karena kehidupan kubur itu lebih panjang daripada kehidupan dunia. Orang itu akan dijaga, dilindungi kalau dia mati syahid, serta nanti di akhirat dia akan merasa aman. Yang keempat, wa yudau ala ra'sihi tajul waqar al-yaqutatu minha khairun minad dunya wa ma fiha, akan diletakkan di atas kepalanya, dia akan dipakaikan di kepalanya tajul waqar, yaitu mahkota kemuliaan, yang al-yaqutatu minha, 1 permata dari mahkota itu lebih baik dari dunia seisinya. Baru 1 permata. Dan gambaran orang yang namanya mahkota, tentunya kan bukan cuma 1 permatanya, nempel-nempel banyak. 1 permata saja lebih baik dari dunia seisinya. Dan itu akan dipakaikan di atas kepalanya mahkota yang banyak permatanya. Yang kelima, wa yuzawwaju min isnaini wa sab'ina zawjatan minal huril ain, dan akan dinikahkan dengan 72 istri dari bangsa bidadari.
72 istri. Dan jangan bayangkan di dunia satu aja repot, di akhirat jangan. Tidak seperti itu, 72 kenikmatan ini. Ya. Satu aja repot ngurusinya. Ya mungkin barangkali yang 2 ya nggak repot. Atau 3 atau 4 mungkin nggak repot. Karena 1 sih masalahnya. Kalau kamu merasa repot ya tambah coba. Ya, kalau yang repot tapi. Dinikahkan dengan 72 bidadari. Ini yang kelima. Serta yang keenam, wa yushaffa' fi sab'ina min aqaribih, akan diberikan kesempatan untuk memberi syafaat 70 orang kerabatnya. Dia mati syahid. Kalau dia ingin berikan 70 orang kerabatnya untuk diberi syafaat yang di neraka, dikeluarkan dari neraka, yang ada di surga bawah diangkat supaya bisa naik derajatnya, dia bisa memilih 70 kerabatnya, silahkan. Bagi siapa? Orang yang mati syahid. Ini 6 perkara ini. Dan ini janji dari Nabi SAW, bukan janji seperti isapan jempol, bukan. Ini sebuah kenyataan. Kalau memang orang itu benar-benar mati syahid. Berarti disinilah fadilah dan juga fawaid, manfaat-manfaat yang bisa didapatkan oleh orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Berikutnya kunci yang ke-21, yaitu tentang at-tafarruhu li'ibadatillah, yaitu menfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah. Fokus untuk beribadah kepada Allah Ta'ala itu salah satu kunci pembuka pintu rezeki. Tapi insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.